Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gacor, sangat lama sekali tidak berjumpa dengan saya. Kebetulan saya sekarang udah mulai banyak waktu untuk meluangkan waktu, bisa mengisi untuk video-video rawatan saya ya. 1 tahun mungkin ya, udah lama juga ya, lumayan ya. Setahun saya nggak upload video. Mudah-mudahan untuk mulai dari sekarang saya bisa berbagi lagi. Nah, karena ini udah terlalu lama ya saya tidak upload video, jadi mungkin kita mulai dari rawatan lagi ya. Rawatan dari murai batu kita punya awalnya nih, kita rawat seperti apa ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lihat dulu yang satu ini. Nah, gini Sobat Gacor ya. Kalau ini buat pemula ya, jadi kita baru beli, ngambil burung nih, murai batu. Karena biasanya bukan dari murai batu kita punya, tiba-tiba kita pengen punya murai batu. Berarti masih benar-benar pemula ya. Gimana cara merawatnya kan? Seperti apa? Kalau kita belinya dari peternak mungkin bisa tanya sama dia, misalkan rawatannya seperti apa ini hariannya, kayak gitu, mandinya dan lain-lain lah ya. Tapi kalau misalkan belinya dari mudah hutan, nah itu beda lagi cerita ya. Tapi kita coba sekarang share yang mudah aja dulu ya, yang dari peternak lah ya. Sekarang kebanyakannya dari peternak kalau beli ya. Itu bisa beli dari trotol, bisa beli juga dari lepas trotol atau pastol. Nah, kita coba rawat yang dari pastol dulu deh ya. Kalau trotol nanti mungkin kita akan bahas ya di video selanjutnya nantilah. Oke. Nah, kalau baru pastol atau kita beli misalkan ternyata udah 1 kali mabung atau 2 kali mabung lah ya, disebutnya 2 larasan atau 1 larasan, 3 larasan lah ya. Nah, gini teman-teman, sebetulnya kalau rawatan standarnya seperti ini ya. Kalau rawatan standar tuh murai batu tuh seperti ini. Setiap pagi itu akan dilakukan bukan saudara, maksudnya dilakukan pengembunan. Pengembunan biasanya dilakukan setelah sholat subuh ya, bagi yang muslim ya. Nah, itu udah sholat subuh kita embunkan. Itu rutinnya. Tapi pengembunan juga harus lihat dulu. Kalau misalnya cuacanya ternyata pagi itu hujan, jangan dulu diembunkan ya. Dingin jadinya. Nah, tapi kalau misalnya kondisi cuacanya bagus, lagi panas, nggak hujan, pagi-pagi itu nggak hujan ya, jadi karena emang lagi musim panas, nah itu bagus untuk diembunkan. Usahakan pengembunannya itu terkena langsung dari udara yang di luar ya. Jadi bagus pengembunannya masuk gitu ya. Jangan terlalu terhalang oleh misalkan bangunan atau apa yang terhalang, benar-benar terhalang ya. Itu yang pertama ya, pengembunan. Lakukan itu rutin. Boleh setiap hari, boleh juga dijeda, misalkan 1 hari, besoknya nggak usah, besoknya diembun lagi boleh, nggak apa-apa itu ya. Nah, setelah itu yang kedua, kalau saya sih rutinnya membersihkan dulu ya. Setelah diembun, dibersihkan semua sangkar sampai karpet semua dibersihkan ya. Kalau misalkan kandangnya, rujinya misalkan kotor, ya kita bersihkan ya. Kita lap-lap semua. Usahakan sampai bersih karena kan agar kesehatannya terjamin ya. Jadi bersih lah, setidaknya mulai dari sangkar dulu lah. Itu harus bersih. Itu kita bersihkan sampai cepuk-cepuknya pun kita bersihkan. Air minum harus ganti setiap hari ya. Setiap hari kita ganti. Terus kalau ekstra pudingnya sesuaikan lah ya, sesuai dengan karakter burungnya. Nah, tapi untuk ekstra puding sesuaiin tadi kan bilang saya sesuaiin setelah pembersihan. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya bukan jemur dulu baru dikasih ekstra puding.
Kalau saya justru extra puding dulu. Setelah dibersihkan kasih, baru taruh di tempat yang dimana akan kena jemur. Kayak gitu ya. Nah, jadi sambil kasih makan sambil jemur bisa kasih makan dulu, tunggu sampai misalkan ternyata ngasih makan jam 7 dan belum ada panas, biarkan aja nanti juga akan kesorot panas lama-lama ya. Posisikan tempatnya itu di pas kena jemur lah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu mah rawatan standar lah ya. Belum membaca karakter burungnya tipe apa nih, harus berapa nih, enggak. Itu rawatannya seperti itu. Nah, untuk lanjut mandi, kalau saya seneng mandiin burung itu kalau nggak sore, malam ya, sudah sholat maghrib. Saya senangnya itu. Jadi memang dari dulu saya kalau misalkan punya ngambil burung suka malam. Tapi itu juga lihat kondisi tipe burungnya lagi, balik lagi yang tadi ya, panas apa dingin gitu kan ya. Nah, kalau saya rata-rata kayak gitu. Jadi dimandikannya itu sore jam 5 mungkin ya, jam 5 lebih lah baru saya masukin ke kuliar. Nanti juga dia akan mandi sendiri di dalam kuliaran tuh. Sambil lari-lari saya simpen cepuk buat mandinya ya, keramba lah ya, keramba ya, buat burung lah. Nah di situ nanti juga kalau misalkan mau mandi, biasanya saya masukin itu 2 hari sekali. Jadi 2 hari nggak dimandikan, hari ketiga itu dimandikan. Biasanya kayak gitu. Nah itu ya. Tapi kalau misalnya mau mandinya pagi, ya silahkan. Itu gimana kebiasaan burung ya. Kalau saya sih suka dirubah. Biasanya jadi ke malam ya. Saya senang mandiin burung itu malam karena lebih apa ya? Menurut saya lebih tenang, dia relax. Enak kalau malam gitu ya. Kayak gitu. Itu sih rawatan standar ya. Ini belum mengenai tipe panas atau dinginnya, cuman rawatan standarnya seperti itu ya. Mulai dari pengembunan, bersihkan sangkar, dikasih ekstra puding, mau jangkrik atau kroto lah ya, boleh. Lalu jemur. Oh ya, jemurnya maaf belum diiniin ya. Jemurnya jangan terlalu kencang ya, karena tipe burung berbeda-beda. Jadi kalau misalkan udah mulai loncat-loncat, ya udah diangkat aja. Kayak gitu. Jangan dipaksakan terus dijemur ya. Nanti dampak efeknya bisa agak rumit juga nanti. Bisa dan lain-lain lah. Nanti kita bahas lah ya. Nah, lalu setelah itu dimandikan. Kalau mandi itu saya 2 hari sekali. Jadi hari ketiga baru dimandikan. 2 hari nggak mandi, hari ketiganya mandi. Kalau saya biasa dilakukan sore atau menuju ke malam hari lah ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya sobat Gacor. Ini buat apa yang pemula yang baru dapat atau baru ingin mengadopsi burung murai batu gitu, yang belum paham. Karena ini video pertama saya lagi yang sudah lama menghilang, jadi mungkin sekian dulu video ini. Mungkin berikutnya mudah-mudahan saya bisa ada waktu, saya akan upload lagi, berbagi lagi ilmu yang memang saya alami ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya Gilang Gusti. Salam jangkrik gacor.